Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan atas kesetiaan Bapak Ibu, saudara dapat bergabung dengan kami dalam ibadah online Yamari yang ke-249 hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Juli 2025. Terpujilah nama Tuhan yang memakai ibadah ini untuk melengkapi kehidupan rohani kita melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar, dan juga kita dapat saling menguatkan serta saling mendoakan sehingga setiap kita dapat setia mengikuti Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan rangkaian ibadah saat ini di dalam doa sehingga Tuhan mengurapi hamba-hambanya yang melayani. Kami bersyukur Bapa di surga buat kesempatan saat ini kami boleh kembali menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah online Yamari. Kiranya Bapa Engkau mengurapi setiap kami, baik kami yang melayani maupun kami yang mendengar dan kami mengikuti ibadah ini. Kami percaya hadirat Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh bersukacita, kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling memberkati Tuhan. Terima kasih, biarkan kasih menyata dalam ibadah kami saat ini. Kiranya urapan Allah mengalir atas ibadah ini dari Bapa Surgawi, dari kasih Tuhan dan penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai ibadah kami saat ini. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Sahabat yang mari kita bersama-sama naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dengan pujian yang pertama kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kebaikannya dalam hidup kita tidak pernah berhenti. Mari kita katakan, dengan apa aku akan membalas kasih-Mu Tuhan? Aku mau bersyukur senantiasa. Dengan apa aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa aku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kasih Tuhan tidak pernah terhenti dalam kehidupan kita. Dia senantiasa menuntut kehidupan kita. Apapun keadaan kita, Dia tak pernah melepaskan kita, saudara. Sebab itu mari kita bersama-sama katakan, ku mau bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia.
Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pujian kita, pengagungan kita di hadapan Tuhan dengan berkata, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan akan memberkati kita. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Robi Repi, SHMTH dari Jakarta, dengan tema khotbah kesabaran dalam hubungan dengan sesama. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memujikan lagu yang berjudul Tuhan Selalu Menolongku. Karena hanya kasih Tuhan yang sanggup memimpin kita menjalani kehidupan ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku
pujimu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Waktu selanjutnya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Rodi Repi. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada ibadah online yang mari pada hari ini, kita satu dalam doa. Ucapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, hanya karena Engkau kami boleh ada hingga pada hari ini. Dan kami tetap meminta penyertaan-Mu Tuhan agar supaya Engkau menyertai kami sekarang hingga pada akhirnya nanti, dengan tidak kurang suatu apapun, selalu berdekatan dalam lindungan, rahmat dan anugerah-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk setia kepadamu, mendengarkan firman-Mu dengan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, melainkan lurus mengikuti jejak langkah-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini biarlah dapat menyentuh hati kami, menyapa kami Tuhan, menjadi pelita bagi kami di tengah kegelapan dunia, sehingga kami dapat menjadi terang bagi yang lain, saudara bersaudara dan kami. Satukan hati kami Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Ini kali ketiga saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online yang mari. Dan saya selalu menemukan berkat yang baru ketika saya keluar dari tempat ini. Dan saya yakin juga pemberitaan firman pada hari ini juga akan menjadi berkat bagi saudara-saudara, sehingga kita semua memberkati satu sama lain. Dan saya kira tidak kekurangan atau tidak, saya kira benar ya kalau kita bisa katakan bahwa kita adalah berkat bagi orang lain, atau dalam tanda kutip saluran berkat untuk orang lain. Dan demikian juga saya berharap kita juga menjadi saluran berkat untuk kawan-kawan, pekerjaan kawan-kawan yang ada di Amari ini. Sebuah pelayanan yang mungkin tidak diminati, tapi merupakan sebuah hal yang merupakan implementasi dari kasih Allah terhadap sesama kita satu sama yang lain. Topik khotbah pada hari ini adalah mengenai kesabaran dalam hubungan dengan sesama. Dari situ kita akan melihat bagaimana kita mengalami Kristus dan menyangkal diri kita untuk setia mengikuti Dia. Kita akan membuka firman Tuhan dari kitab Ayub. Dan kalau kita bicara tentang Ayub, maka kita akan menemukan sebuah hal, yaitu penderitaan dan berkat yang melimpah. Tidak salah, itu merupakan kata kunci dari sekian pasal yang ada di dalam Ayub, atau 42 pasal yang di dalam Ayub. Kita mendengar dari kecil ya, bagaimana Ayub diceritakan sebagai seseorang yang kaya raya, kemudian diuji oleh Tuhan, dan kemudian mendapat berkat yang melimpah. Atau kita naik lagi pada level ketika kita pemuda dan remaja, kita melihat ada sebuah dialog yang menimbulkan pertanyaan bagi kita. Ketika kita melihat dalam Ayub pasal pertama, bagaimana ada dialog antara Tuhan dan iblis, kita pun bertanya-tanya, ada apa? Tuhan larang kita untuk berdialog atau berdekatan dengan iblis, kok malah Tuhan berdialog dengan iblis? 2 kali lagi diceritakan oleh Ayub. Lalu timbullah pertanyaan pada kita, ketika dikatakan 3 sahabat yang mendatangi Ayub, muncul ada sahabat yang berikutnya jadi 4. Kemudian kita juga melihat hal yang lain, bagaimana sesuatu yang lebih dalam daripada itu adalah bagaimana penyampaian para sahabat dan Ayub dalam konteks tanya dan jawab itu mendekati sebuah kesempurnaan. Kalau tidak kita katakan sempurna, mendekati kesempurnaan. Karena mereka katakan itu sangat benar.
Sangat tepat. Tetapi saya hari ini ingin membagikan sebuah kunci kepada kita semua yang ada di tempat ini dan dimanapun yang berada di dalam jaringan online daripada pelayanan Yamari, bahwa tidak kurang dan tidak lebih, bahwa inti daripada kitab Ayub terletak di pasal 42 ayat 6. Pasal 42 ayat 6 yang tegas-tegas mengatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari pasal pertama, bagaimana Ayub menceritakan dirinya, Ayub menggambarkan dirinya, siapakah dia? Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kemudian kita melihat sambungan-sambungan dari sahabat-sahabat, kita bisa lihat ya. Seri ini kita menyebut beberapa nama yang akan muncul nanti di dalam pembahasan kita, yaitu dikatakan di situ di ayat yang ke pasal 2 ayat yang ke-11. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempat yang masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua serta Zobar orang Naamah. 3 orang ini. Kalau kita melihat mereka 3 orang ini, siapa saudara? Tetapi ketika Alkitab menyebut sebuah nama, ada maksud. Dan ketika kita melihat bagaimana uraian pandangan-pandangan mereka, maka kita akan menemukan mereka adalah seorang filsuf-filsuf atau pakar-pakar yang sangat luar biasa. Mereka memiliki pandangan-pandangan tinggi. Mungkin pada saat zaman sekarang, mungkin untuk orang yang ada di dunia hukum, mungkin dia sekedar dengan profesor, ya kan, dengan doktor, ya kan, akademisi ulung. Atau kita juga mungkin bertemu dalam sebuah seperti pakar-pakar yang dipakarkan. Tetapi kalau kita lihat ini, mereka bukan hanya pakar sembarangan, mereka pakar yang betul-betul pakar dalam bidangnya. Saya ingin mengutip satu kata saja yang dikatakan ini, ayat 22. Elifas menganjurkan supaya Ayub bertobat daripada dosanya yang besar. Dosa kita semua besar. Ini kita baru sampai pada perikop. Dosa kita besar. Mana ada dosa kita yang kecil? Di seluruh dunia ini kita orang besar atau kecil itu semuanya melakukan dosa. Dan dosa kita tidak bisa dikatakan hanya dosa yang sepele. Dosa kita besar. Karena dosa kita melahirkan dosa-dosa dan dosa lainnya. Dan apa dikatakan Elifas adalah benar. Ayat 2. Apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Tidak, keliru. Atau saya mengutip ayat yang di tengah. Oke, kita buka ayat yang 30. Pasal 22 ayat itu. Orang yang tidak bersalah diliputkannya, engkau luput karena kebersihan tanganmu. Tidak ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga saya mengatakan, dari para pakar itu, mereka adalah pakar-pakar yang teruji. Kita memang tidak punya waktu untuk memahami pandangan yang lain selain yang disampaikan tadi, selain Elifas. Tetapi bisa kita memegang bahwa ini adalah filsuf-filsuf. Sehingga kalau dikatakan terjadi perdebatan dalam kitab Ayub ini perdebatan tingkat tinggi. Ya, percakapan yang sangat filosofis. Norma-norma dikuatkan, hikmat disajikan. Dan pertempuran wacana-wacana begitu hebat. Kita kalau melihat orang berdiskusi ya, seperti di DPR, seperti di MPR, ya kan. Tetapi kalau kita melihat apa disampaikan ini bukan hanya berdasarkan formil semata, tapi juga material. Muatan-muatan yang disampaikan itu begitu luar biasa. Termasuk ketika narasumber yang keempat muncul di luar Ayub ya, dikatakan di pasal 32, itu ada seorang muda. Jadi terwakili. Bukan hanya mereka yang berjanggut panjang, yang rambut putih seperti saya, atau kita supaya di sini berambut putih. Ada juga orang muda tampil yang bernama Elihu. Dia mengatakan ya, dalam ayat yang ke-6, lalu berbicaralah Elihu bin Barakel orang Bus itu dalam pasal yang 32. Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi, sebab itu aku malu dan takut mengungkapkan pendapatku kepadamu. Iya. Mewakili kalangan muda pun cerdik pandai pada saat itu hadir dalam perdebatan yang sangat luar biasa itu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Kata-kata ini bukan kata-kata hanya muncul semata, tapi kata-kata yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita mengkajinya kata demi kata,
Maknanya begitu dalam. Atau saya ingin mengajak kita semua dalam pasal yang ke-36 untuk mengetahui pandangan dari Elihu ini, dan saya kira juga diaminkan oleh pandangan teman-teman yang lain, ya kan? Ayub pasal 36 ayat 1 dan berikutnya sampai mungkin ayat yang kelima kita akan baca. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku, seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sampai pada pasal 36 dan kemudian kita melihat dan membandingkan apa yang terjadi pada pasal 42, ya, ayat yang ke-7 menjadi sebuah yang sangat ironis sekali. Berbanding, bukan happy ending. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman yang mewakili teman-teman yang lain, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perdebatan tentang apa yang dialami oleh Ayub, eksistensi daripada kehidupan, sampai pasal 39 itu nyaris tidak ada gunanya kalau kita bertemu dengan pasal 40 ayat 7. Mengapa ini bisa terjadi? Ini pakar, orang hebat, pandangannya tinggi, tetapi itu dikatakan tidak berguna. Atau saya ingin lebih jelas melihat pada pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Benar? Absolute yes. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Sampai di sini memang timbul pertanyaan, Tuhan. Saudara-saudara ya, dikatakan firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Saya sedikit menyempil ya. Kerap kali kita menyampaikan kebenaran firman Allah tidak didasari oleh pengertian kita. Dalam sebuah situasi hal itu tidak masalah karena pekabaran Injil didahulukan. Tetapi pada seterusnya dalam pemuritan, dalam pengembangan, saya kira pengertian itu penting. Jangan sampai ketika kita menyampaikan kebenaran firman Allah, firman itu menjadi berbalik kepada kita dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu tidak keliru kalau bahwa nanti kata kuncinya adalah mencari kebenaran ya. Mencari kebenaran itu harus kita lakukan terus menerus, dan mencari kebenaran itu harus tumbuh dalam sebuah komunitas, dan komunitas itu bisa kita terjemahkan dalam komunitas yang memuji Allah, yaitu gereja. Karena itu jangan sampai kita meninggalkan gereja. Saya lanjutkan. Firmanmu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat yang kelima ternyata saudara-saudara, ya, ini menjadi kunci juga pada kita pada hari ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi dari hanya dengar kata orang. Kita banyak Kristen dari kecil ya. Ketika kita lahir orang tua sudah Kristen. Kita tahu siapa itu Tuhan Yesus. Tetapi kehidupan akan membuat kita menjadi matang sebagai pengikut Kristus. Karena apa? Ini yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kalau hidup kita datar, ya kan, selesai, ya kan, seperti mesin di komputer yang dia dalam rumah sakit, tidak ada kehidupan. Tetapi kita berfluktuasi, kita naik turun. Di situ kita dibekali oleh Tuhan, atau bisa saya katakan dalam tanda kutip, mengalami Kristus, ya, mengalami hubungan dengan Allah. Itulah yang nanti akan menguatkan kita. Saya tumbuh dari orang Kristen sejak kecil ya, tapi begitu saya melangkah keluar dari kehidupan, dari keluarga, saya menemukan bagaimana tantangan itu semakin besar. Dan disitulah kita dipuji.
Benarkah engkau sebagai orang Kristen pengikut Kristus? Kita akan menemukan masalah-masalah. Kerap kali kita akan menemukan bahwa besok kita akan makan apa. Hari ini kita bekerja di sini dengan sangat baik, tetapi besok kita tidak punya pekerjaan. Apakah kemudian kita datang dan bersyukur kepada Tuhan? Atau bahkan kemudian kita mengatakan, Tuhan baik, saya jalani itu semua. Padahal di rumah tidak ada makanan, tidak ada nasi, tidak ada beras, atau tidak ada sesuatu yang bisa kita makan. Tetapi kita harus mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Bahkan masa-masa duka yang pernah kita lalui juga kita selalu Tuhan itu baik. Dan perkataan itu bukan hanya perkataan, tapi dibarengi dengan sebuah pengalaman. Saya katakan pengalaman sehingga Ayub yang dari awal hidupnya bahagia ya, menikmati kemudian fluktuasi ini, dia justru keluar dari situ dengan apa? Dengan mengatakan sekarang apa tak sedih memandang engkau. Artinya apa? Ia mengalami Kristus. Ia mengalami hubungan yang istimewa dengan Allah. Dari hubungan yang begitu istimewa dengan Allah, kita sampai pada ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini sama dengan penyangkalan diri. Saya memang tidak masuk dari perjanjian baru sesudah tentang penyangkalan diri ini. Saya masuk dari Ayub karena Ayub betul-betul mengalami. Dia mengatakan, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dan sebelumnya dikatakan, aku mencabut perkataanku. Inti dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengalami Kristen itu sendiri. Bukan hanya sampai mengatakan, ya saya pengikut Kristus dan selesai. Tapi bagaimana kita harus melakukan pengalaman rohani kita dengan Kristus. Karena itu yang akan membentuk karakter kita untuk kuat menjalani kehidupan atau menjalani ziarah di muka bumi ini. Kalau kekristenan kita data, saudara-saudara, saya takut jangan-jangan kita bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen itu harus mengalami masalah-masalah kesusahan, kesulitan, kepicikan hidup. Orang tua kita dulu kalau lihat ya, mengalami kekristenan itu, waduh rasanya ingin menyudahi dengan sering menyanyi, belakang langit biru ada mahkotaku, ada ingin berkesudahan supaya apa? Mereka menantikan sebuah kehidupan yang nanti bersama dengan Kristus. Tetapi dalam kesempatan kita ditawarkan sebuah kesempatan, alamilah persoalan itu. Untuk apa? Supaya kita mengalami Kristen. Kekristenan kita akan semakin kuat, teguh dan kokoh ketika kita menikmati bagaimana pengalaman bersama Kristus. Dan pengalaman itu bukan berarti sesuatu yang hanya manis seperti madu, tetapi juga pahit dan keluh dengan penuh penderitaan, air mata dan tetesan keringat. Tetapi itu akan membuat kuat kita, membuat kita berdiri dan mengatakan, saya pengikut Kristus. Dan juga saudara-saudara yang dikasih Kristus, tidak ada sesuatu yang kebenaran yang berasal dari diri kita, tetapi kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Ini adalah esensi penyangkalan diri. Di tengah kita menghadapi politik identitas, ketika orang mencari sesuatu yang berbeda dari orang yang lain untuk kemudian mengklirkan itu sebagai sebuah kekuatan politik, Allah menawarkan menyangkal diri. Kata penyangkalan diri, atau yang sudah bisa kita lihat dalam Matius 10 ayat 38, atau ada dalam ayat dalam perjanjian baru yang mengatakan Allah mengatakan prioritas Allah lebih dulu baru daripada lain, mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memakai kacamata dan pandangan kebenaran Allah dalam kehidupan kita, bukan pandangan kita. Ketika kita menjadi Kristen, kita menjadi pengikut Kristus, maka yang sejati dalam perjalanan hidup kita adalah apa? Penyangkalan. Daging kita singkirkan. Yang kita prioritaskan, ketika Allah menjadi saya, apa yang Allah lakukan? Ketika Allah dalam posisi seperti saya, apa yang saya lakukan? Dan pencarian itu terus menerus, bukan hanya dalam pembacaan Alkitab, tetapi juga doa dan komitmen kebersamaan dalam komunitas-komunitas yang kita bangun, itu akan memberikan jalan kepada kita. Inilah sebenarnya yang dikehendaki Allah. Dan artinya di situ adalah
kita meninggalkan diri kita, kedagingan kita, siapa kita itu kita singkirkan. Kita sudah hidup dengan Allah. Atau dalam konteks yang lebih tepat dikatakan dalam kitab Kejadian ketika mengatakan tentang Henokh adalah bagaimana Henokh itu hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul itu rapat, saudara-saudara. Jangan ada komunitaskan negatif ya. Rapat, bagaimana kita harus hidup bergaul dengan Allah. Bukan sedikit-sedikit berkata haleluya, puji Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi kita dalam bergaul dengan Allah selalu mengatakan apa sih yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Sehingga kalau kita mengalami bahwa itu pahit, itu tidak menyenangkan, kita akan tetap menemukan bahwa Kristus Yesus ya dan amin dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa ibadah online yang mari, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita, para pakar, orang pintar, berdebat dan berdiskusi, mencari kebenaran. Tetapi kebenaran yang sejati itu berasal daripada kebenaran yang berasal daripada Allah. Dan kita diminta untuk menjalani kebenaran itu. Kita titik kebenaran itu. Hari ini memang susah, besok memang susah. Tetapi di tengah kesusahan itu Allah mendampingi kita. Allah menyertai kita. Allah menguatkan kita. Allah tidak membiarkan kita sendiri. Ini adalah konsep Yohanes mengatakan Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah. Sehingga ketika kesakitan itu diberikan dan dihantamkan kepada kita, sebenarnya itu menyakiti Allah, bukan lagi menyakiti kita. Kita hanya menjalani hidup ini mencari kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di penghujung firman Tuhan, refleksi pada hari ini, saya ingin menengah-tengahkan dua hal. Yang pertama, marilah kita mengalami kekristenan itu sendiri. Jangan sampai saudara mengatakan Kristen, tapi kehidupan saudara datar. Saudara. Alami Kristus dalam kehidupan Allah, dalam kehidupan Anda, bergaulan dengan Allah. Dan daripada itu saudara menyangkal diri dan mencari kebenaran yang sejati daripada Kristus Yesus. Itulah yang akan menyertai kita hingga kesudahannya, menguatkan kita, umat Tuhan, untuk senantiasa berdiri dan mengatakan, akulah pengikut Kristus sejati. Sehingga dalam perjalanan kita, Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia, dan kita menjadi satu. Sekali lagi saya katakan, ketika kita satu dengan Allah, bergaul dengan Allah, orang menyakiti kita sudah bukan lagi kita yang disakiti, tapi Kristus Yesus. Tapi jangan kita berikan kesempatan itu, karena kasih kita yang meluap-luap justru akan membuat mereka untuk bersama-sama dengan kita mencari kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai cahaya itu menyilaukan orang, ya. Menyilaukan orang sehingga orang justru enggan datang karena terhalang dengan silau. Tetapi marilah cahaya itu yang kita pantulkan dari kasih Kristus kepada orang itu akan menuntun dia datang bersama-sama. Kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus yang memimpin dan menerangi jemaat-Mu dimanapun berada, untuk tetap setia mengikuti langkah-langkah-Mu dalam segala kenyataan apapun juga, dan menguatkan kita Tuhan di tengah kesusahan, penderitaan, dan membawa kita ke dalam sebuah ketenangan dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati yang mari Tuhan dengan pelayanannya yang mungkin bagaikan berjalan di jalan yang sunyi dan sepi. Berikanlah kami satu persatu untuk mendampingi yang mari ini, menyertai pengurus ini berjalan dari awal, pertengahan, hingga pada nantinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah firman-Mu, meteraikan bagi kami. Haleluya. Amin. Sahabat yang mari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Robi Repi, SH MTH, Mitra yang mari dari Gereja Allah Baik Jakarta, dengan tema khotbah kesabaran dalam hubungan dengan sesama. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama memberkati dan memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita,
agar dapat terus menjalani kehidupan ini dan pelayanan kita dalam mewartakan amanat agungnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Robi Repi yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari yang ke-249 ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, juga seluruh pelayanan. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Maturia Immanuel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Yamari yang dikasih Tuhan, Yamari akan menyajikan topik-topik yang relevan dengan kehidupan jemaat masa kini di ibadah online Yamari pada bulan Agustus 2025 melalui hamba-hambanya yang diurapi. Juga kami menghimbau agar sahabat dan mitra Yamari tetap bersama-sama di ibadah online melalui YouTube sehingga kita bertumbuh dalam iman dan berbuah melalui kehidupan kita dan banyak jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya yang melayani. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang terus memakai Yayasan Maturia Immanuel Yamari sebagai yayasan misi dalam memberikan Injil juga dalam bidang kesehatan hingga saat ini, dan telah memimpin seluruh tim penata layanan dan juga Bapak Pendeta Robi Repi SH MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema khotbah kesabaran dalam hubungan dengan sesama dalam ibadah online Yamari ke-249 hari Sabtu 26 Juli 2025. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari dimanapun berada, serta dapat terapkan dalam keluarga. Dan kiranya Tuhan memberkati tim penata layanan juga Pendeta Robi Repi SHMTH dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Dan juga kami bersyukur kepada Tuhan atas peran serta dan sahabat mitra Yamari sebagai donatur yang selalu mendukung pelayanan Yamari walau melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan bisnis, keluarga, dan pelayanan, sehingga kami bersama terus memuliakan nama Tuhan yang masih berkenan memakai kami sebagai alat Tuhan dalam dunia pelayanan. Demikian pula kami menyerahkan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam ibadah online Yamari di bulan Agustus 2025, baik sebagai pelayan firman maupun menyampaikan materi kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan seluruh persiapan agar pelayan dari mereka memberkati sahabat dan mitra Yamari mengikuti ibadah maupun mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk Ibu Anita Setiawan bersama keluarga yang berduka cita atas meninggalnya Ibu Margareta Mulyani, mama dari Ibu Anita Setiawan, mitra Yamari yang telah dibumikan pada hari Jumat 25 Juli 2005. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan iman pada semua keluarga agar mereka tetap tegar dalam menjalani kehidupan di hari-hari ke depan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk program Yamari akan menyadakan lomba vokal grup sekolah minggu pada hari Sabtu 25 November 2025 yang bekerja sama dengan gereja mitra. Kiranya Tuhan berkati seluruh panitia yang akan mempersiapkan acara ini, kebutuhan dana agar semua dapat berjalan lancar, sehingga dengan kekuatan kebersamaan tersebut semakin erat untuk berlangsungnya pelayanan ke depan. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk memulihkan kesehatan Bapak Pendeta Andres Abrianto, Ibu Evangelis Lydia Murniati Purnama di Singapura, Ibu Lydia Basila di Jakarta, Ibu Rina, Ibu Bekti Widinudi, Ibu Lisiana Sulaiman, Ibu Maria Kristiana, Ibu Pera Setiawati Tunggal Wijaya.
Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan di surga, agar mereka dapat bersuka cita, dapat memuliakan nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk kesembuhan Ibu Lina Herlina dari kanker menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Penang, Malaysia. Bapak Anton Sujarno Jakarta yang mengalami sakit pada saraf kelima di bawah kuping. Bapak Surya Singgi di Jakarta dan gangguan saraf di kepala. Bapak Yansen Diki Suseno yang menjalani kemoterapi karena kanker paru-paru bagian kanan. Ibu Pone Mo dari demensia, Saudara Irwan yang mengalami kelemahan otot, Ibu Lilis di Kawarawati, autoimun, dan Bapak Pendeta Gunawan Setia Dharma di Australia dari sakit leukemia setelah jalani kemo. Ibu Hilda Triajaya di Jakarta cuci darah, dan Bapak Irwan Santoso di Semarang sakit kanker paru-paru yang rawat jalan. Ibu Langit Ludiarjo Jakarta yang gangguan jantung. Bapak Matiu Ludiarjo di Amerika sakit demensia. Juga kesembuhan terjadi bagi anak-anakmu yang sakit stroke, yakni Ibu Hermita Liundirja di Australia, Bapak Yakub Sebantar di Ambon, Bapak Lius Sinarko di Jakarta, Bapak Budianto Mustari di Bekasi, Ibu Ongku di Surabaya, Ibu Yurana Humau di Sumba, serta sahabat dan mitra yang mari lainnya yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka, namun saat ini mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mendapatkan lawatan Tuhan dengan kesembuhan yang datang dari surga. Juga sahabat dan mitra yang mari yang saat ini sedang mengalami berbagai tantangan dalam hidup, keluarga, pendidikan, kuliah anak-anak mereka, dan usaha bisnis yang kurang lancar. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan jalan keluar agar mereka lebih bersukacita menjalani kehidupan ini serta senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami padamu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, penebus dosa kami, yang mengucapkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari peranjat, karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dan menerima doa berkat. Namun sebelumnya mari kita pujikan pujian Lingkupiku dengan sayapmu. Lingkup
Di penghujung ibadah online-nya mari pada hari ini Tuhan, hamba-Mu mengutus kami semua atas nama-Mu untuk mengabarkan kebenaran dan kasih yang begitu nyata daripada Engkau dalam kehidupan kami, sehingga kami semua bisa menjadi terang dan banyak orang bisa datang mengikuti Engkau. Akhirnya kekasih-kekasihku, kembalilah ke ladang pekerjaan-Mu, kepada kesibukan-Mu, kepada kegiatan-Mu, dengan penyertaan kuasa daripada Allah, persekutuan dari Bapa, penyertaan dari Anak, dan persekutuan yang sempurna serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai bertemu kembali di ibadah online yang mari ke 250 hari Sabtu 2 Agustus 2025. Tuhan Yesus memberkati.